Om Swastiastu, pemirsa Bali TV, dimanapun Anda berada. Kembali Bali Post Talk menjumpai Anda, tentu saja bersama saya tetap Nyoman Winata, redaktur pelaksana harian Bali Post. Nah, kali ini kita membicarakan topik tentang ya hangat-hangat atau rame-ramenya katakanlah orang-orang asing di Bali, baik menjadi TKA maupun menjadi investor dan lain sebagainya. Tentu ini menjadi fenomena baru katakanlah begitu. Tapi fenomena baru atau sudah lama ya, tapi ini menarik karena kemudian ini menjadi banyak kasus yang muncul, TKA berulah, kemudian juga ada banyak mungkin usaha-usaha yang dijalankan oleh orang-orang asing yang dicurigai sebagai usaha yang ilegal. Saya akan mewawancarai Bapak Alif Nusantara, beliau adalah praktisi hukum yang juga mungkin keseharian juga cukup seringlah berkecimpung dengan orang-orang asing yang berusaha di Bali ini. Kita sapa dulu narasumber kita, Om Swastiastu. Swastiastu, Bli Win, suksema. Sudah ya? dikasih kesempatan ngobrol lagi. Sehat langsung Kare? Sehat ya. Sehat. Tetap semangat ini. Kare. Ya, tetap semangat dan melihat fenomena orang asing yang Bali ini kan sentral pariwisata. Banyak orang asing datang ke Bali kemudian belakangan menjadi persoalan atau problem. Nah, kalau Pak Alif melihatnya apa sebenarnya akar persoalan gitu ya? Kalau baik itu tenaga kerja asing yang ilegal, kemudian ada usaha-usaha juga yang dicurigai ilegal. Dari mana sebenarnya akar mulai? Apakah ini hal yang baru atau sebenarnya sudah terjadi sejak lama? Saya cukup mengamati situasi ini sejak fenomena dulu marak, fenomena nomini ya. Dulu. Pada saat itu lebih banyak terkonsentrasi soal urusan kepemilikan aset di Bali. Khususnya tanah dan bangunan, gitu. Tetapi juga sejak saat itu juga cukup marak fenomena nomini yang berurusan dengan kepemilikan usaha. Nah, kalau kita flashback kembali, kami lihat hal ini mulai bangkit lagi sejak diundangkannya Undang-Undang Cipta Kerja. Nah, sejak saat itu pemerintah memang punya kebijakan untuk membuka keran agar investasi masuk. Berarti tenaga kerja asing dibukakan keran untuk lebih banyak lagi masuk. Termasuk kalau dulu kita hanya mendengar orang masuk ke Indonesia, pintunya itu relatif rata-rata dua ya. Satu, menjadi tenaga kerja di Bali. Kemudian bahasa pasarannya kawin dengan orang lokal. Itu pintu masuk mereka untuk tinggal dan menetap di Bali. Artinya tidak berwisata ya. Ini yang tinggal bisa long stay gitu di Bali. Betul. Jadi, dua pintunya. Dua pintunya. Jadi ya. TKA dan menikah dengan orang Bali. Nah, sejak kebijakan itu dulu. Sejak kebijakan pemerintah yang kita sering sebut dengan Omnibus Law. Undang-Undang Cipta Kerja. Tampaknya memang keran itu semakin terbuka. Nah, pintu yang bisa dimasuki agar orang asing bisa masuk tinggal menetap di Bali itu kami perhatikan dua lagi. Dulu kita tidak mengenal visa investor. Sejak Omnibus Law, ya kan, investor diundang, tentu mereka harus mendapatkan hak untuk tinggal juga, izin untuk tinggal dan menetap di Bali. Jadi visa investor ada sejak saat itu. Kemudian satu lagi, kebijakan untuk memperpanjang hak pakai itu juga menjadi jembatan agar orang asing masuk ke Bali. Istilahnya rumah kedua. Nah, keempat ini kan tetap menjadi pintu. Nah, kenapa sejak Omnibus Law, apakah secara kebetulan atau tidak, Omnibus Law itu mulai diundangkan tahun 2020. Kemudian ada Perpu 2023 tetap diundangkan karena sempat terjadi gejolak. Nah, sejak saat itu berturut-turut kita mengamati terutama di belah Badung ke barat ya, yang mau arah ke Tabanan ya. Itu kan pergeserannya masif sekali dulu. Kute, Legian, Kerobokan, kemudian Brawe, Canggu, Munggu, Cemagi, bahkan sampai Nyanyi saat ini. Ya kan?
Kalau lihat di Google pernah juga rame, ya kan? Kita bisa melihat di Google ini New Moscow. Itu di Google kelihatan. Berarti memang ada konsentrasi kantong-kantong penduduk. Nah, kan seperti apa dan mengapa mereka bisa beramai-ramai tinggal di sini dan menetap di sini, dan akhirnya ada dampak sosial di samping juga kriminal dan dampak aturan dan lain-lain. Saya kira niat baik dari pemerintah negara untuk menyiapkan pintu masuk itu, ya kan? Ada hal-hal yang mungkin tidak direncanakan terjadi, tidak terbayangkan akan terjadi, tidak diduga-duga, gitu. Tidak diduga akan Dampaknya terjadi. ternyata sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Contoh misalnya, kemudahan berusaha. Buat orang asing yang mau buat usaha penanaman modal asing saat ini dengan sistem OSS, online single submission, itu memang relatif mudah. Dan memang itu target pemerintah, karena kita mau ngejar ketertinggalan kita untuk mudah berusaha dengan negara tetangga kan. Contoh Singapura, negara-negara tetangga kita yang sudah duluan menerapkan itu, kita mau itu. Saya kira semangatnya baik. Pada saat bicara tenaga kerja asing, filosofinya kan kita mau mendatangkan orang-orang yang ahli ke Indonesia, orang yang SDM-nya lebih baik untuk mendidik tenaga kerja kita, sehingga lama-kelamaan kita tidak tergantung lagi. Dari sisi itu kita melihat ini orang asing harusnya menjadi aset di negara kita. Karena mereka akan bawa modal, mereka akan bawa knowledge, bawa skillnya, keahliannya dan lain-lain, dan mereka diwajibkan, dan itu mandatori, wajib untuk mentransfer itu ke orang lokal kita. Makanya kalau dulu kita dengar perusahaan yang akan mempekerjakan orang asing ada izinnya. Sekarang sudah dihapus. Sekarang dihapus sejak Omnibus Law. Kemudian yang masih ada rencana penggunaan tenaga kerja asing. Kalau dulu perusahaan yang harus punya izin untuk mempekerjakan orang asing, ada sanksi pidananya. Tapi kita juga bisa melihat, karena ingin memudahkan dan orang jangan sampai takut mempekerjakan orang asing ada sanksi pidana, itu dihapus. Kita bisa menerima lah pikiran itu. Nah, dengan rencana penggunaan tenaga kerja asing menjadi pertanyaan, benarkah orang asing yang tinggal dan bekerja di Indonesia adalah tenaga ahli yang diharapkan bisa mentransfer ilmunya? Kalau itu benar, orang asing harusnya menjadi aset. Tetapi kalau tidak, bahkan mereka menjadi ancaman, ya kan? Berarti orang asing yang ada di sini adalah pesaing kita, yang menggerus sektor-sektor yang harusnya bisa dikerjakan oleh orang lokal kita. Kan ini yang marak dan sudah terjadi. Sudah terjadi sekarang. Rental sepeda motor, itu rame diberitakan. Guide orang asing, tukang tato orang asing, fotografer orang asing, prostitusi masuk orang asing, ya kan? Nah, begitu mereka diberikan izin tinggal dan menetap lama di Bali, kan pasti harus ada ruang di mana mereka bisa tinggal. Ini kaitannya dengan tata ruang kita. Rata-rata orang asing punya standar untuk memilih tempatnya, dan rata-rata untuk tempat tinggal, ya kan? Mereka selain punya standar, milih-milih lah. Apa dampaknya bagi Bali? Coba sekarang tanpa data resmi lah, kita survei daerah-daerah yang dulu dan sampai sekarang menjadi LSD, lahan sawah yang dilindungi oleh pemerintah. Itu memang oleh pemerintah, dan kita survei di lapangan. Siapa yang menjadi penghuni di area itu? Saya yakin kebanyakan orang asing, karena memang hamparan sawah yang luas, tempatnya nyaman dan lain-lain. Itu menjadi ya semacam villa atau Persis. tempat-tempat tinggal orang asing. Persis. Ya. Apakah itu ada di daerah yang diperbolehkan sebagai pemukiman? Ya, patut diduga bahwa itu tempat-tempat yang LSD tadi ya, lahan sawah dilindungi, tapi itu sudah digunakan untuk Saya melihat berita kemarin patok dari lahan hijau gitu.
terus dipoto, divideokan, sekelilingnya villa aja isinya. Patoknya masih ada. Ya, ya. Indikasinya jelas lah. Ya. Indikasinya jelas. Ya. Berarti kalau kita kembali kepada ini, berarti karena memang ada ruang yang diberikan oleh hukum atau undang-undang katakanlah begitu, Omnibus Law ini mempermudah orang-orang asing, termasuk jadi dua keran utama yang baru ya. Tambah lagi. Investor. Ya. Sama apa satu lagi yang rumah kedua. Rumah kedua. Yang investor itu banyak juga yang investor abal-abal sebenarnya. Nah, sekarang ini juga menarik untuk kita telusuri lebih lanjut. Membuat usaha mudah. Mudah. OSS Syarat untuk membuat usaha bagi orang asing yang ingin berinvestasi ada modal minimal. Katakanlah bagi orang asing yang ingin punya kitas tinggal tetap di sini, syaratnya kan 10 miliar. Jadi investor dengan modal 10 miliar gitu ya. Untuk satu orang. Kalau 2 orang, berarti modalnya 20 miliar. Minimal. Aturannya Jadi, begitu? Aturannya begitu. Sehingga dia bisa mendapatkan kitas tinggal tetap di sini. Ya kan? Kalau kita telusuri, karena untuk mendapatkan kitas cukup dengan akte di notaris, kemudian pada saat pengesahan keluar kita mendapatkan NIB, nomor induk berusaha, ya kan? 2 dokumen ini kita pakai terus untuk apply ya, kitas dengan surat pernyataan bahwa akan nyetor modal, keluar nggak kira-kira kitasnya? Pasti keluar, karena itu syarat formal. Surat pernyataan penyetoran modal, padahal belum tentu disetorkan, baru pernyataan saja gitu ya. Nah ini kita harus telusuri. Patut diduga. Kita harus telusuri, dan ini harus dipantau. Kalau urusan tenaga kerjanya di Departemen Tenaga Kerjaan, kalau urusan modalnya di BKPM, kalau urusan pengawasannya di imigrasi. Imigrasi mengeluarkan kitasnya untuk tinggal, ya kan? Departemen terkait yang modal mengeluarkan izinnya, ya kan? Untuk tenaga kerjanya syaratnya di Departemen Tenaga Kerja, ya kan? Kalau mereka sudah punya izin itu, bisa tinggal menetap di Bali selama kurang lebih 1 tahun, 2 tahun, sampai 5 tahun sama periode, keluarganya bisa dibawa ke sini. Coba data apa yang mereka lakukan sebelum benar-benar menyetol modal sesuai dengan jumlah itu. Ya kan? Dan lebih pilih mana? Pegang kitas investor atau pegang kitas izin kerja? Kalau investor di Indonesia karpet merah. Ya, mendapat perlakuan istimewa. Persis. Karpet merah karena dianggap mereka bawa duit. Padahal bagaimana kalau duitnya baru tercantum pada akte saja gitu misal. baru di atas kertas gitu. Betul, dan mereka pegang izin tinggal kan. Di sana kan. Nah, saya kira insting orang terlepas dari niat dan motif yang banyak benar-benar berusaha, yakin banyak. Tapi juga ada oknum kan. Dari keran-keran itu untuk mereka tinggal di sini kan. Kemudian akhirnya ya kan mereka memilih bermodal laptop, kerja dengan nomad, transaksi entah di mana, mereka sudah punya tempat tinggal di sini. Kita juga tidak tahu transaksinya di mana untuk orang bisa masuk tinggal menginap di sana, tidak terkontrol. Mereka membebani bumi kita, tetapi pajaknya mungkin alirannya kemana masuk karena transaksinya bahkan juga nggak bayar pajak kali dia. bisa jadi. Sangat mungkin untuk itu kalau transaksinya. Belum lagi kalau kita berbicara kualitas orang asing yang boleh tinggal dan menetap di sini. Kan ini yang banyak masalah sesungguhnya. Ya kan? Kita tidak berkualitas berarti sebenarnya kalau. Iya. Patut kita. Iya, kita orang kita di timur khususnya orang Bali kan. Ya kan kita senang kalau dibilang ramah. Ya kan? Oh, kemudian welcome ya. Manut. Nurut. Ya kan? Bandingkan sekarang dengan mental rata-rata orang asing. Percaya diri. Ya kan? Saru apa? Susah membedakan mana yang percaya diri dengan yang agak berani untuk menabrak aturan. Itu yang terjadi. Mereka pintu masuknya ada, boleh tinggal di sini, dan mereka harus survive. Pada saat pintu masuk, seolah-olah mereka investor barangkali, tenaga kerja barangkali, yang harusnya punya spesifikasi, tapi faktanya tidak. Ya kan? Akhirnya mereka memilih. Oke.
Saya dengar sampai tukang cukur ada itu. Ada juga. Nah, terus apa yang mesti dilakukan, katakanlah begitu? Apakah karena memang aturan ini tidak artinya orang yang mengawasi atau birokrasi, aparat yang harusnya mengawasi keberadaan orang asing ini yang lemah atau seperti apa? Karena ini kan juga bagian dari solusi. Kita harapkan, oke, ini persoalan bagaimana agar ini tidak terulang kembali di masa-masa yang akan datang. Ada blessing in disguise ya, pada saat masyarakat kita terhentak karena lahannya diambil oleh orang asing. Bayangkan sampai sepeda motor orang asing menguasai sektor itu, dan lain-lainnya, masyarakat kita gerah, begitu, karena lahannya juga diambil, ya kan? Pemerintah sudah pernah beberapa kali membuat tim khusus itu, banyak orang asing yang dideportasi. Nah, harusnya ini menjadi pintu pada saat dia masuk, benar-benar di screening dan diawasi. Mereka bisa masuk dengan syarat formal yang kita bahas tadi, mereka punya izin, tetapi perilaku mereka benarkah melakukan itu? Nah, itu perlu pengawasan dengan sebaik-baiknya, katakanlah begitu ya. Tapi ini yang mungkin masih jadi pertanyaan, Pak Alit. Apakah jangan banyak oknum juga yang patut dicurigai, katakanlah begitu? Ya kita sudah seringlah mendengar ya, banyak berita di sektor imigrasinya, di sektor kepolisian dan penegakan dan lain-lainnya begitu, ya kan? Tapi sesungguhnya harapan masih terbuka ya, karena kita juga ada mendengar Bali menjadi sentra untuk family office, orang-orang kaya yang dikumpulkan, masuk, dikonsentrasikan, mereka bisa membuat keputusan yang bagus sambil suasana liburan, hartanya jelas, ada manajemen yang mengelola dan lain-lain, ya kan? Kalau model-model itu yang masuk kan pasti kita dapat yang berkualitas ya. Tetapi juga tidak harus kita samaratakan. Katakanlah contoh yang paling gampang di Bali sesungguhnya bagaimana transfer manajemen dan knowledge di bintang Hotel 5. Banyak itu. Itu benar-benar teredukasi tenaga kerja lokal kita. Mereka bisa masuk sampai level ada yang GM sampai. Ya kan? Kalau direktur, manajer sudah sangat banyak. Coba lihat budaya kerja mereka sejak mereka tergabung di perusahaan gitu, beda sekali. Mereka benar-benar bisa menyerap bagaimana mengaplikasikan arti kata profesionalisme di sana. Itu bagus, menurut saya bagus. Baik. Ya. Karena waktu Pak Alit, silakan sebagai closing statement dari Pak Alit ke depan. Supaya intinya Bali lebih baik lagi lah, jangan jadi persoalan orang-orang asing ini di Bali. Ya, kita memang sering ya membuat sesuatu tapi sering melupakan. Ini juga problem kita. Kemarin ada Satgas, banyak orang di luar sampai dideportasi. Apakah yang dideportasi ini tidak masuk? Sudah mulai masuk lagi. Katanya ada yang masuk lagi. Oh ya. Keluar 2 hari, kemudian masuk lagi. Ya, beberapa hari, beberapa bulan gitu sudah mulai masuk lagi. Orang yang sama. Ya. Siapa yang memantau mereka? Bagaimana penegakannya? Kita, dan sering menjadi diskusi, kalau kita ke luar negeri kok tiba-tiba kita bisa tertib ya? Orang di luar negeri yang image-nya tertib, kemudian masuk ke negara kita, kok bisa-bisa tidak tertib ya? Berarti ada sistem yang membuat orang tertib menjadi tidak tertib. Ada sistem yang membuat orang tidak tertib menjadi tertib. Jadi sistem. Nah, kalau kita fokuskan di sini, saya kira akan ketemu jawabannya di mana. Itu. Terima kasih Pak Alit atas pencerahannya, katakanlah wawasan-wawasan yang sudah diberikan oleh beliau sebagai praktisi hukum dan juga yang mengamati bagaimana bergaul atau berbicara dengan orang-orang asing yang mungkin ada di Bali ini. Mudah-mudahan ini menjadi catatan kita bersama agar jangan sampai, katakanlah harapan kita orang-orang asing ini menjadi penggerak ekonomi, membawa transfer ilmu, knowledge, tapi kemudian jadi persoalan, jadi problem yang justru memakan lahan pekerjaan orang-orang Bali. Demikian Bali Post Talk kali ini. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup dengan promo Santi. Om Santi. Terima kasih, sampai jumpa.